Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh rekan-rekan guru di mana saja berada, baik PNS maupun GTT. Dan terima kasih masih setia menjadi sahabat profesi guru. Kali ini saya akan mengabarkan 3 kabar baik untuk kita di akhir bulan Maret ini. Yang pertama adalah perubahan PPh pajak penghasilan ayat 21 yang akan mulai diberlakukan oleh pemerintah untuk para PNS. Nah, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berencana merevisi tarif pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 final atas penghasilan selain yang bersifat rutin yang menjadi beban APBN atau APBD. Nah, usulan tersebut telah direstui oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan keputusan Presiden Kepres nomor 4 tahun 2021 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2021. Hal ini dikutip di tanggal 17 Maret semalam. Dalam lampiran Kepres tersebut terdapat rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas PP nomor 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21. Disebutkan melalui RPP tersebut, pemerintah akan mengubah PPh pasal 21 final atas penghasilan selain yang bersifat rutin. Jadi kalau gaji dan sertifikasi sifatnya rutin tetap akan dipotong PPh. Yang dipotong adalah honorarium yang bersifat jangka pendek, yang mana penghasilan yang kita dapatkan sifatnya adalah insidental atau jangka pendek. Nah, itulah manfaat barangkali kepada kita. Jadi setiap ada kegiatan di sekolah, maka pajak PPh-nya akan dinolkan, artinya seluruhnya sudah bisa kita dapatkan. Seperti yang kita ketahui, untuk pajak penghasilan sendiri yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah untuk kegiatan rutin seperti gaji, itu golongan 1 dan 2 tidak dikenakan PPh, kemudian golongan 3 baik itu PNS, TNI, Polri sebesar 5%, untuk golongan 4 biasanya 15%. Lalu yang kedua, kabar baiknya adalah Kemenpan dan BKN semakin gencar untuk menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh Pemda melakukan pengangkatan jabatan fungsional. Jadi dalam hal ini hari Selasa kemarin BKN langsung meminta kepada seluruh Pemda agar penyesuaian jabatan dan pengangkatan jabatan ke dalam jabatan fungsional agar segera dilaksanakan. Bahkan di sini disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara meminta instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengangkatan pegawai ke dalam jabatan fungsional kepegawaian sesuai dengan instruksi yang ditetapkan. Di sini juga disampaikan bahwa pemerintah meminta instansi yang memiliki jabatan fungsional untuk segera membentuk tim penilai angka kredit masing-masing JFK di wilayah kerja masing-masing, ya. Dan disebutkan di sini tenggang waktunya paling lama itu adalah di tanggal 30 April 2021. Nah, ini adalah penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk persiapan-persiapan dalam penggunaan skema penggajian terbaru. Artinya, seluruh jabatan PNS akan dialihkan ke dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, sehingga harus terselesaikan semua di daerah agar kemudian PKN mulai memetakan dan bekerjasama dengan kementerian yang lain menetapkan kapan kira-kira penggunaan skema single salary itu dapat mulai dilaksanakan. Lalu kabar baik yang ketiga adalah bahwa pada hari ini Kemenpan menyampaikan himbauan bahwa daerah tidak diperkenankan merekrut tenaga honorer lagi, baik itu untuk guru maupun untuk tenaga kerja yang lain. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memastikan pemerintah daerah dilarang merekrut tenaga honorer. Hal itu juga sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2005 tentang larangan perekrutan tenaga honorer. Daerah tidak diperkenankan merekrut tenaga honorer lagi. Ini disampaikannya tadi, ya. Peranan tenaga honorer nantinya bisa diganti oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut Cahyo, saat ini pemerintah sudah menetapkan masa kontrak P3K minimal 1 tahun hingga 5 tahun. Kontrak tersebut dikatakan beliau bisa diperpanjang jika berdasarkan evaluasi kinerja P3K baik. Dengan adanya penetapan masa kontrak, menurut Cahyo akan memberikan jenjang karir kepada para abdi negara. Jadi kontraknya 1 tahun sampai 5 tahun bisa diperpanjang.
Oleh karena itu maka Pemda manapun barangkali tidak bisa lagi mengangkat baik itu guru maupun tenaga kesehatan dan tenaga kerja yang lain di lingkungan pemerintah. Hal ini tentu saja menjadi berita gembira ya, mengingat guru-guru honorer baik itu K2 maupun non kategori yang sekarang bekerja untuk pemerintah masih berjumlah jutaan. Nah, dengan adanya ini sekaligus juga tentunya memberi peluang sebelum nanti diangkat menjadi P3K, posisi Bapak Ibu sekalian di sekolah atau tempat kerja tetap dalam kondisi aman karena tidak diganti oleh tenaga baru dengan adanya larangan ini. Nah, dalam berita yang lain juga Kemendikbud menyampaikan bahwa bagi P3K yang nantinya lulus P3K dan berkinerja baik, pemerintah akan mempertimbangkan melamar menjadi CPNS. Ini disampaikan oleh Dirjen Guru Pak Iwan. Disebutkan di sini kinerja guru P3K baik akan jadi pertimbangan penting saat melamar jadi CPNS. Nah, dalam hal ini Pak Iwan menjelaskan bahwa setelah adanya perekrutan 1 juta P3K di tahun ini, walaupun formasinya hanya terisi sekitar 600 ribuan, maka bagi P3K yang nantinya lulus dan berkinerja baik setelah 5 tahun, dapat diangkat menjadi CPNS. Nah, ini nanti akan dibuat undang-undang khususnya. Hal itu dilakukan untuk menghargai profesionalitas tenaga kerja sebagai P3K tadi, bahwasanya baik itu P3K maupun CPNS, posisinya adalah pemerintah mencari pegawai-pegawai yang berkinerja baik dan profesional. Nah, oleh karena itu ini juga tentu saja menjadi berita kepada kita semuanya, terutama rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K tahun ini. Kiranya kesempatan ini dapat dimaksimalkan dengan baik. Walaupun menurut saya dalam hal ini masih ada kendala sedikit Bapak Ibu sekalian, yakni teknik pengangkatan ternyata sudah dikeluarkan oleh BKN, namun nilai ambang batas belum dikeluarkan oleh Kemenpan terkait Juknis. Kalau sebelumnya nilai ambang batasnya 65 sesuai dengan Permenpan nomor 4 tahun 2019, yakni terkait dengan jumlah soalnya, kemudian kompetensinya. Nah, di tahun ini ya, berita yang beredar kita lihat ada perubahan baik itu jumlah soal maupun materi yang diuji. Oleh karena itu tentu saja harus ada penyesuaian. Dalam hal ini kita juga masih menunggu bila nanti ada kabar terbaru tentang hal tersebut, ya saya juga akan membagikan kepada rekan-rekan semua. Terutamanya adalah masalah penyesuaian nilai untuk penentuan nilai ambang batas. Karena dalam posisi sekarang saya melihat rekan-rekan calon P3K sudah mulai mengikuti tryout. Namun tentu penting untuk kita tahu nilai ambang batas agar kita bisa terus meningkatkan pemahaman dan penguasaan kita tentang konten yang akan diujikan. Nah, barangkali demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.